Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat dan tetap semangat walaupun masih kondisi belum normal seperti biasa. Bertemu kembali bersama kami di channel yang sama, program yang sama, yaitu pembelajaran prakarya kelas 9, yaitu materi tentang budidaya ikan hias. Namun sebelum belajar ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Simak terus, jangan di-skip agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang bagaimana cara budidaya ikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan hias pada mata pelajaran prakarya. Berikut ini adalah peta materi atau peta konsep pada pembelajaran kali ini. Berikut ini adalah kompetensi dasar atau KD. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Bagaimana pendapat kamu melihat ikan hias yang beraneka ragam warna dan bentuknya? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri atas keindahan dan keragaman jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Ikan hias sudah banyak dibudidayakan. Beberapa alasan yang mendukung ikan hias dibudidayakan yaitu: yang pertama, memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, baik ikan hias di air tawar, air payau maupun di air laut. Spesies ikan hias ada sekitar 1.100. Diperkirakan 4.400 adalah spesies ikan hias air tawar dan 650 spesies ikan hias air laut yang hidup di lingkungan terumbu karang. Sedangkan kemungkinan 50 spesies merupakan spesies ikan hias di air payau. Wilayah produksi ikan hias di Indonesia tersebar di 18 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Yang kedua, memiliki pangsa pasar ekspor ikan hias yang besar. Berdasarkan data 2009, ikan hias Indonesia baru menguasai 3,12% dari perdagangan ikan hias dunia. Jadi masih tertinggal dari Singapura yang mencapai 16,08%. Pangsa pasar ekspor ikan hias di Indonesia yang pertama adalah Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, USA, dan Eropa.
Yang ketiga, mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan hias di Indonesia. Ikan hias adalah jenis yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna yang umumnya dijual sebagai ornamen atau hiasan dalam akuarium. Contoh ikan hias yang dibudidayakan antara lain ikan koi, ikan neon tetra, ikan koki, ikan cupang, ikan gapi, ikan yuletex, ikan bluetex, ikan clownfish, dan sebagainya. Berikut ini adalah tugas yang pertama untuk kalian. Setelah kalian mendapatkan penjelasan awal tadi, ini tugas ini merupakan yang harus dikerjakan kalian untuk menambah pemahaman kalian. Catat di buku tulis nomor 1 sampai nomor 3, dan nanti perlu kalian ingat ada soal lagi, tidak hanya ini saja. Kerjakan dengan baik dan benar agar mendapatkan nilai yang terbaik untuk kalian. Berikutnya, ikan hias air tawar mempunyai beberapa kelebihan, terutama dari kemudian budidayanya. Banyak jenis ikan hias air tawar dapat dibudidayakan dengan teknologi dan fasilitas yang sederhana, sehingga dapat diusahakan dalam skala rumah tangga mikro, kecil sampai mikro besar sekalipun. Hal ini berbeda dengan ikan hias air laut. Selain lebih sulit, biasanya memerlukan fasilitas yang lebih mahal. Oleh karena itu, ikan hias air laut masih didominasi oleh hasil tangkapan di perairan laut umum. Ikan hias air tawar sebagian besar diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hobi dan sebagian lagi untuk kepentingan penelitian. Beberapa jenis ikan hias air tawar asal Indonesia yang menjadi primadona pasar di antaranya yaitu arwana, cupang. Indonesia juga berhasil mendomestikasikan ikan impor seperti koki, koi, diskus, gapi. Berikut ini beberapa jenis ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi dan paling banyak dicari dan berpotensi untuk dibudidayakan. Yang pertama adalah ikan koi. Ikan koi nama lainnya Cyprinus scorpio L. Pertama kali dikembangkan di negara Jepang. Mereka mengembangkan dari ikan mas koi, merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam, bukan akuarium. Daya tarik ikan koi adalah memiliki warna-warni yang menarik dan indah. Ikan koi juga memerlukan ruang gerak yang luas serta mudah dikembangbiakkan. Yang kedua, ikan cupang atau nama lainnya beta sp. Ikan cupang merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Habitat asli ikan ini adalah rawa-rawa di daerah tropis. Ikan cupang sanggup hidup dalam volume air yang sedikit dan oksigen yang minim. Ikan cupang dapat disimpan dalam toples terbuka yang tidak beraerasi. Ikan cupang dipelihara sebagai ikan hias dan ikan aduan. Selain warna sisik dan siripnya yang berkilau, juga sangat memiliki sifat agresif. Cupang bisa merobek-robek sesamanya dalam pertempuran yang berlangsung berjam-jam lamanya. Ikan cupang sangat mudah dibudidayakan dalam berbagai skala rumah tangga.
Budidaya cupang relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses peminjahannya. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menempel pada substrat seperti akar tanaman, daun-daun, dan serabut rapia. Berdasarkan bentuk siripnya, cupang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, halmoon atau setengah bulan. Cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris, menyerupai bentuk bulan setengah. Jenis cupang ini pertama kali dibudidayakan di Amerika Serikat oleh Peter Koster pada tahun 1982. Yang kedua, ikan conlen atau ekor mahkota atau serit. Cupang jenis ini mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai sisir sehingga dinamakan serit. Yang ketiga, plakat atau halmoon. Bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga, tapi jenis plakat halmoon mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. Yang ketiga adalah ikan arwana atau dengan nama latinnya Coelurosbos sp. Arwana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia. Banyak ditemukan di perairan air tawar, Kalimantan, dan Papua. Dahulu ikan arwana didapat dari pemburuan di alam bebas, namun ini sudah bisa dibudidayakan di kolam-kolam. Arwana merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai tinggi. Harga per ekornya untuk ukuran kecil bisa mencapai jutaan rupiah dari jenis-jenis tertentu. Sentra produksi ikan arwana terdapat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Yang keempat, ikan maskoki atau dengan nama latin Carassius auratus. Maskoki masih satu keluarga dengan ikan mas. Maskoki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun yang mempopulerkan ikan koki ke seluruh dunia adalah bangsa Jepang. Dari negeri ini, koki menjadi semakin variatif dengan berbagai warna dan bentuknya. Maskoki sudah lama dibudidayakan secara luas di Indonesia. Sentra produksi koki terbesar ada di Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan maskoki setiap tahunnya. Sebagian besar ditunjukkan untuk pasar domestik dan sebagian kecil untuk diekspor. Meskipun harga per ekornya relatif murah, ikan ini mudah dibudidayakan secara massal. Yang ketiga adalah ikan gapi atau nama lainnya Polycilla lenticulate. Gapi berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Gapi sangat mudah beradaptasi sehingga dapat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan. Saat ini, gapi dapat ditemukan di berbagai perairan air tawar di Indonesia. Ikan gapi berproduksi secara internal dan melahirkan anak yang langsung berenang-renang dengan baik. Dalam satu kali perkawinan dapat menghasilkan 3 kali kelahiran dalam waktu 3 minggu, di mana satu ekor indukan betina dapat menghasilkan kurang lebih 60 buraya. Yang keenam, ikan lohan atau kelompok cilit. Inggris dikenal dengan nama Fulham Cilgit, tidak ditemukan di alam bebas. Ikan hias air tawar ini merupakan hasil persilangan dari berbagai jenis ikan cilgit. Lohan pertama kali dikembangkan di Malaysia. Banyak orang yang menyukai jenis ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya. Selain di Malaysia, juga dikembangkan di Taiwan, kemudian menyebar di berbagai negara. Lohan mempunyai sifat agresif dan jika dilepas ke perairan umum
dapat menjadi predator jenis ikan lainnya. Yang ketiga ada discus, atau dengan nama latinnya Symphosodon discus. Discus berasal dari perairan Amazon. Disebut discus karena bentuknya seperti piringan atau disc dengan warna-warni yang atraktif. Sifat ikan ini sangat tenang, gerakannya lambat sehingga disebut raja akuarium. Ukuran yang paling besar bisa mencapai diameter 15 cm. Discus cocok dikembangkan di wilayah iklim tropis dengan suhu air 25-30 derajat Celcius dan pH 6-6,5 dan kesadaran air 3-5 dH. Untuk pemeliharaan dalam akuarium perlu ketelatenan karena mudah stres jika kualitas air akuarium berubah-ubah. Secara global, perdagangan komoditas ikan hias air tawar jauh lebih besar dari ikan hias air laut, yaitu mencapai 85%. Hal ini terjadi karena ikan hias air tawar dapat dibudidayakan, sedangkan ikan hias air laut hanya berasal dari hasil tangkapan nelayan, serta masih terbatas untuk dibudidayakan. Permintaan ikan hias air tawar semakin meningkat. Pada beberapa dasawarsa ke belakang, Indonesia hanya mengekspor ikan hias ke Singapura. Dari Singapura, ikan-ikan ini diekspor lagi ke berbagai negara di belahan dunia. Namun saat ini ekspor Indonesia sudah mencapai 60 negara dengan nilai produksi lebih dari 50 juta dolar Amerika atau meningkat kurang lebih 9% per tahunnya. Indonesia pun selalu menjadi 5 besar eksportir ikan hias terbesar di dunia. Dari sisi keragaman, terdapat lebih 300 jenis ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut yang menjadi komulan ekspor. Ikan hias yang layak ekspor biasanya diseleksi berdasarkan 6 kriteria sebagai berikut ini. 1. Ukuran jenis ikan, keseragaman. Yang keempat, keunikan bentuk dan warna, bebas penyakit dan daya adaptasi terhadap lingkungan. Jenis-jenis ikan hias air laut yang diekspor memiliki warna-warna yang mencolok, antara lain yang pertama, bluetex. Bluetex atau di Indonesia biasa disebut nama Latersix atau Dory adalah ikan yang indah untuk akuarium air laut. Latersix membutuhkan banyak ruang untuk berenang. Latersix adalah ikan karang yang mendami kedalaman hingga 40 meter. Ikan ini lebih menyukai arus deras pada daerah terumbu karang ke arah laut. Spesies ini harus dipelihara dalam akuarium dengan diberi cukup banyak batu karang dan volume air yang banyak. Yang kedua, yellowtex. Yellowtex adalah jenis ikan herbivora yang berasal dari Hawaii, Amerika Serikat. Yellowtex populer dipelihara di akuarium. Yellowtex merupakan ikan yang cukup tangguh dan tidak mudah terjangkit penyakit white spot. Ikan yang terbilang berukuran kecil ini memerlukan ruang gerak yang luas karena dapat berenang puluhan kilometer setiap harinya untuk mencari makan. Yang ketiga adalah clownfish atau badut. Ikan badut atau clownfish merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari. Ikan ini hidup pada daerah perairan tropis dangkal dan bersimbiosis dengan anemon sebagai habitatnya. Ikan badut tergolong jenis ikan omnivora, memakan larva krustasea, parasit pada anemon dan alga. Dikenal agresif dalam menjaga teritorinya. Yang keempat, butterfly fish. Butterflies atau ikan kupu-kupu adalah kelompok ikan laut tropis dengan warna yang mencolok.
Kebanyakan ditemukan di daerah terumbu karang, perairan Atlantik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Terdapat sekitar 120 spesies yang tersebar di 10 negara. Butterfly fish sebagai besar berukuran berkisar antara 12 cm sampai 22 cm. Spesies terbesar berasal dari butterfly fish berlapis dan butterfly fish pelana. Tumbuh sampai 30 cm atau 12 inci. Ikan ini memiliki pola warna yang sama, terlihat pada sayap kupu-kupu. Bentuk tubuh lateral sempit dan mudah terlihat saat berada di habitat terumbu karang. Butterfly fish memiliki sirip menyambung sirip ekor yang membulat. Baik anak-anak, berikut ini adalah tugas yang kedua. Setelah kalian tadi menyimak beberapa penjelasan berikut ini, coba kalian kerjakan dan tugas ini dikumpulkan. Bagaimana anak dengan materi tadi tentang budidaya ikan hias? Ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti? Bisa Anda tuliskan di bawah kolom komentar yang ada di bawah video ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya innaka hajati wa la taqdani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya saya juga sekalian tetap semangat untuk belajar agar bisa menambah pengalaman dan wawasan kalian. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.